saya melihat postingan dari sahabat saya, Permadi Arya, yang mewawancarai orang Arab Palestina yang menjadi tentara di Israel. Alasannya sangat jelas bahwa beberapa faksi di negara Palestina dulu tergabung dalam PLO, terutama Hamas, itu sudah dianggap menjadi organisasi teroris oleh dunia dan berbagai negara. Bahkan dicap organisasi teroris oleh sebagian negara-negara Arab sendiri. Ini yang menarik. Yang terakhir adalah konflik di Masjidil Aqsa. Ini luar biasa memicu perdebatan publik, karena ternyata yang terjadi adalah ini adalah provokasi dari Hamas. Hamas ini adalah satu faksi yang tidak selaras dengan Presiden Mahmud Abbas, yaitu Presiden Palestina. Nah, Hamas ini sudah kita tahu, kemarin saya katakan adalah faksi dari negara Palestina yang paling brutal dan bahkan sudah dianggap sebagai organisasi teroris oleh sebagian besar negara, bahkan oleh negara muslim sekalipun. Pemimpinnya luar biasa, namanya Khalid Masal. Ini pria kelahiran Ramallah tahun 1956 ini luar biasa mampu menjual penderitaan Palestina untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan Al Jazeera mengatakan bahwa kekayaan Khalid Masal, pemimpin Hamas ini, sudah mencapai 36,4 triliun, luar biasa. Dan sekarang Khalid Masal ini hidup bermewah-mewah di Doha, Qatar. Nah, ada yang menarik. Pada saat dia membutuhkan dana untuk dia pribadi dan perjuangan Hamas, apa yang dia lakukan? Dia selalu melakukan konfrontasi atau provokasi dengan Israel. Nah, seperti Masjidil Aqsa ini kemudian dipancing oleh pemuda-pemuda pro Hamas, kemudian polisi Israel masuk ke masjid. Nah, ini yang dijual, seolah-olah orang Israel menganeksasi masjid, dan ini membuahkan hasil yang luar biasa besar. Donasi dari seluruh penjuru dunia itu datang, dan pintu masuknya hanya satu, rekening Khalid Masal. 40% konon katanya untuk pembelian senjata, untuk mempersenjatai Hamas, dan 60% masuk di mana? Kantong pribadi Khalid Masal. Jadi, sahabat Indonesia, mohon maaf, ini adalah situasi geopolitik yang mungkin kita harus belajar dan mengerti bahwa konflik Palestina-Israel tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada beberapa orang yang memainkan isu, sehingga apa yang terjadi? Kita salah sasaran. Penderitaan rakyat Palestina dijual oleh beberapa orang, tokoh Palestina sendiri. Ini yang sangat mengenaskan, dan kita sering terjebak untuk membantu rakyat Palestina, tapi pintu masuknya ke Hamas. Ini sama sekali yang membuat kita jadi bingung. Sahabat Indonesia, saya juga ingin menyoroti sikap dari negara maupun sebagian besar tokoh kita, termasuk Presiden Jokowi. Ini ada konfrontasi antara Hamas dengan Israel, tapi tiba-tiba Presiden ini membuat satu statement yang sangat kuat, ya, termasuk tokoh-tokoh yang lain, bahwa menghimbau supaya Israel tidak melakukan agresi ke negara Palestina, dan mentionnya adalah kepada Presiden Mahmud Abbas. Ini kan salah sasaran. Yang membuat kerusuhan siapa, tapi yang dituju siapa? Ini kan agak ambigu sebetulnya. Nah, sahabat Indonesia, kalau Presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia mengecam dan tidak
setuju dengan adanya terorisme. Hamas sendiri adalah organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB. Lalu kita mempunyai double standard. Itu agak membingungkan kita. Jadi saya sangat bahagia kalau negara Indonesia dan rakyat Indonesia membantu rakyat Palestina, bukan membantu Hamas atau bukan memperkaya pimpinan Hamas. Ini yang harus diklarifikasi oleh semua orang. Nah, sahabat Indonesia, di sisi lain juga saya mengkritisi oleh Presiden Jokowi. Ada pepatah yang sangat tepat. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan nampak jelas. Nah, ini yang terjadi. Saya merujuk pada kasus peristiwa di Masjidil Aqsa yang jauh dari Indonesia, tapi pada tanggal 11 Mei tahun 2021 terjadi insiden yang sangat mengerikan di Poso. 4 orang petani di Poso dipenggal kepalanya oleh siapa? Oleh MIT. Ini adalah Mujahidin Indonesia Timur. Nah, saya belum mendengar konferensi pers yang tegas atau pernyataan yang tegas dari pemerintah, baik dari Presiden maupun dari Menko Polhukam atau Kapolri tentang hal ini. Sahabat Indonesia, ini aneh. Mengapa kita abai terhadap permasalahan di negeri sendiri, tapi sok peduli dengan permasalahan di negeri orang, dan permasalahan di negeri orang ini juga agak membingungkan karena salah sasaran. Kalau kita membantu Hamas, otomatis kita membantu organisasi teroris, bukan membantu rakyat Palestina. Nah, masalah Poso ini, ada apa dengan Poso? Sudah hampir sekitar 10 hari pemenggalan kepala 4 orang petani Poso yang dilakukan oleh MIT ini seolah-olah tertutup oleh pemberitaan mudik dan sebagainya. Mengapa Presiden tidak memberikan komentar atau bersikap tegas menggerakkan TNI atau Polri untuk menghajar MIT? Kenapa konflik Poso yang katanya tidak banyak orangnya, kelompok MIT ini, dibiarkan terus-menerus merajalela? Tahun kemarin organisasi yang sama memenggal kepala orang di Sigi dan memporak-porandakan kampung di Sigi, Sulawesi Tengah juga. Sekarang mereka melakukan teror kepada penduduk Poso dengan memenggal kepala 4 orang. Negara kemana? TNI Polri kemana? Kenapa konflik ini berkelanjutan, dan bagaimana, apa kabarnya dengan operasi Tinombala? Sudah berapa tahun operasi ini diperpanjang dan diperpanjang, hasilnya apa? Saya sebagai rakyat, mewakili suara dari rakyat banyak, apa kabarnya dengan pemberantasan terorisme di Poso? Apakah polisi masih menjadi garda terdepan atau sudah diserahkan TNI atau dua-duanya bekerja sama? Sahabat Indonesia, saya sangat sedih kalau ada beberapa pengamat dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mengatakan bahwa konflik Poso ini dipelihara oleh negara. Ini kan sangat menyedihkan. Untuk apa dipelihara? Untuk supaya operasi terus jalan terus, ada dana yang mengalir di situ. Ini membuat saya sedih. Kenapa? Yang dipertaruhkan adalah nyawa rakyat Indonesia. Sahabat Indonesia, ada 2 hal. Masalah konflik Palestina dengan Israel dan masalah Poso. Kalau saya jadi presiden, saya harus tegas menuntaskan masalah domestik di dalam negeri, menuntaskan kasus Poso terlebih dahulu sebelum kita bergerak untuk mengurusi masalah rumah tangga Palestina dan Israel.
konflik Palestina dan Israel hampir tidak ada pengaruhnya dengan statement dari siapapun, termasuk dari Presiden Republik Indonesia. Tapi terorisme yang terjadi di Poso, di dalam negeri, ini membutuhkan statement, pernyataan keras dan aksi yang tegas dari Presiden Republik Indonesia. Ini pembeda yang sangat jelas. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai orang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak jelas. Ini sangat aneh menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, ini adalah kegundahan saya terhadap masalah Palestina dan bagaimana negara bersikap dalam hal ini. Saya agak khawatir Presiden Republik Indonesia yang saya dukung, yaitu Pak Insinyur Joko Widodo, itu sudah mulai terdorong oleh kelompok-kelompok besar di Indonesia yang sengaja memainkan isu Palestina, sehingga Presiden jadi pragmatis. Sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, mungkin Anda tidak sependapat dengan saya, tapi saya ingin mengajak Anda melalui pencerahan ini, tolong berpikir 1000 kali kalau Anda ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Jangan sampai kita memperkaya organisasi teroris atau memperkaya pentolan dari organisasi teroris Hamas yang bernama Khalid Masal dan kroni-kroninya. Yang kedua, belum tentu juga sumbangan kita sampai. Jangan-jangan disalahgunakan oleh orang-orang di dalam negeri. Nah, ini yang membuat saya sedih. Beberapa orang, termasuk para pendakwah agama, sering memanfaatkan isu Palestina atas nama solidaritas Muslim dunia untuk menggalang dana. Tapi dananya kemana? Saya tidak tahu. Ada video tentang pembukaan pasar oleh rakyat Indonesia. Ini mungkin hanya sebagian kecil. Yang lain dananya kemana? Berapa ratus miliar dana kita, resources kita yang kita buang untuk katanya membantu rakyat Palestina, padahal kenyataannya adalah membantu pemimpin dari faksi Hamas, yaitu Khalid Masal dan kawan-kawan. Kenapa dana ini sebesar ini tidak kita arahkan untuk para petani Poso atau membantu aparat keamanan supaya memberantas tuntas Mujahidin Indonesia Timur? Kenapa kita peduli dengan tetangga yang jauh dari rumah kita, sedangkan di rumah kita sendiri ada masalah yang sangat serius? Ini yang membuat saya gedek. Sahabat Indonesia,